Mata kuliah Inovasi dan Paradigma Baru Pendidikan. Konsep proses inovasi pendidikan. A. Difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Yang pertama memaknai difusi, yang kedua unsur-unsur difusi, dan yang ketiga diseminasi inovasi. 1. Memaknai difusi. Difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru. Dalam kasus difusi, karena pesan-pesan yang disampaikan itu baru, ada resiko bagi penerima, yaitu bahwa ada perbedaan tingkah laku dalam kasus penerimaan inovasi jika dibandingkan dengan penerimaan pesan biasa. Dalam riset difusi, lebih memusatkan perhatian pada terjadinya perubahan tingkah laku yang tampak, yaitu menerima atau menolak ide-ide baru daripada hanya sekedar perubahan dalam pengetahuan dan sikap. Yang kedua, unsur-unsur difusi. A. Inovasi, yaitu adalah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dan kebaharuannya itu bersifat relatif. B. Komunikasi dengan saluran tertentu. Komunikasi dalam difusi inovasi diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota intersosial sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lain. Saluran komunikasi berupa alat untuk menyampaikan informasi dari seseorang ke orang lain. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan inovasi kepada khalayak banyak dan tersebar luas, saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Akan tetapi, jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Selanjutnya, unsur-unsur difusi. C. Waktu. Proses keputusan inovasi sejak seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh dalam hal yang pertama, proses keputusan inovasi, yang kedua, kepekaan seseorang terhadap inovasi, yang ketiga, kecepatan penerimaan inovasi. Selanjutnya, unsur-unsur difusi, yang D, yaitu warga masyarakat. Warga masyarakat ialah individu atau kelompok yang bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan sistem yang lain. Yang ketiga, diseminasi inovasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Misalnya dalam penyebaran inovasi, penggunaan pendekatan keterampilan proses dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang B, proses keputusan inovasi. Yang pertama ada pengertian proses keputusan inovasi, yang kedua ada tahapan inovasi, dan yang ketiga ada tipe keputusan inovasi. Yang pertama, pengertian proses keputusan inovasi. Proses yang dilalui individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Yang kedua, tahapan inovasi menurut Roger tahun 1983. Yang pertama ada tahap pengetahuan, kemudian yang kedua ada tahap rujukan, yang ketiga ada tahap keputusan, yang keempat ada tahap implementasi, dan yang kelima ada tahap konfirmasi. 3. Tipe keputusan inovasi. Inovasi dapat diterima atau ditolak oleh seseorang sebagai anggota sistem sosial atau seluruh anggota sistem sosial yang menentukan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan. Kemudian ada tipe 1 yaitu keputusan inovasi opsional, yang kedua ada tipe keputusan inovasi kolektif, yang ketiga ada tipe keputusan inovasi otoritas, dan yang keempat ada tipe keputusan inovasi kontingensi. Selanjutnya C, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat proses inovasi pendidikan, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan, kemudian ada hambatan-hambatan dalam difusi pendidikan. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan menurut Hasbulla tahun 2001, halaman 1-4, yaitu yang pertama, visi terhadap pendidikan, yang kedua, faktor pertambahan penduduk, yang ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Yang kedua, hambatan-hambatan dalam difusi pendidikan. Salah satu faktor penghambat inovasi pendidikan adalah munculnya penolakan pelaksanaan inovasi tersebut. Beberapa hal yang menyebabkan inovasi ditolak oleh para pelaksana inovasi di lapangan atau di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, dan pelaksanaan inovasi tersebut, sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan sebagai miliknya yang tidak perlu diserahkan karena tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi sekolahnya. Yang kedua, guru ingin mempertahankan sistem atau metode
yang mereka lakukan saat sekarang karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin berubah. Kemudian yang ketiga, inovasi baru yang dibuat oleh pusat sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh siswa. Dan yang keempat, inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat merupakan kecenderungan sebuah proyek yang segala sesuatunya ditentukan oleh pencipta inovasi dari pusat. Inovasi ini bisa terhenti jika proyek itu selesai atau jika finansial dan keuangannya tidak ada lagi. Dengan demikian, pihak sekolah atau guru terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovator di pusat dan tidak mempunyai wewenang untuk mengubahnya. Baik, sekian mengenai penjelasan proses inovasi pendidikan. Terima kasih.